semisal kalian punya penyakit tambahan seperti asma gitu, kalian bisa bawa obat-obat pribadi kalian ya. Karena ya selama jauh dari rumah kita nggak bisa prediksi gitu apa yang bakal terjadi sama kita. Gak mungkin kan asma diobatin pakai obat merah. Ya nggak mungkin. Masa taruh obat merah di dada kan nggak mungkin. Halo Sobat Camp, masih bersama dengan kami, channel Basecamp 369, Ren Outdoor Equipment. Jadi, pada video kami hari ini, kita akan mereview alat-alat apa aja yang perlu dibawa untuk kemah bagi pemula. Yuk, pantengin video kami hari ini. Oke, jadi di video kami hari ini, kita nggak sendiri. Kita bakal ditemenin dari tim Survivor kemarin sore. Baik, langsung aja. Toy, masuk Toy. Halo, sahabat camp. Kupin lagi. Ya. Oke, santai aja lah. Apa kabar Toy? Ya, baik-baik. Jadi hari ini kami dari tim Basecamp 369 mau ngejelasin apa aja sih alat-alat yang harus dibawa untuk kemah bagi pemula. Kan biasa tuh, pemula pikirannya kemah. Ya, namanya juga kemah, tempat beda-beda kan. Jadinya kita harus jelasin apa aja sih alat yang perlu dibawa ke tempat kemah kayak gitu. Jadi supaya kita pas kemah aman. Kurang lebih kayak gitu, Toy. Kalau kita sih dari tim Survivor nih jarang masalahnya pakai tenda-tendaan gini ya. Oh, jadi kalian pakai biva gitu mungkin ya biva, penonton? shelter kayak gitu. Jadi kalau masalah kayak ini belum tahu sih, sekalian belajar lah ya kita. Oke, jadi kita sharing aja ya hari ini tentang alat-alat apa sih yang perlu dibawa ke tempat kemah kayak gitu. Oke, siap. Oke, jadi yang paling penting itu yang harus dibawa adalah tenda. Jadi tenda ini sebagai tempat kalian tidur selama kemah. Tenda. Jadi untuk tenda ini ada banyak jenisnya kayak gitu, Toy. Ada tenda untuk kapasitas 2 orang, 4 orang, 6 orang, 10 orang juga ada. Itu tergantung. Nah, untuk tenda ini juga ada yang namanya single layer sama double layer. Nah, untuk kalian yang mau kemah di tempat-tempat dingin tuh sih lebih rekomendasi tenda yang double layer. Nanti untuk videonya tentang review tenda bisa kita lihat ya di video sebelum-sebelumnya. Nanti link bisa kita taruh di description box atau klik aja di pojok kanan atas. Ya, kayak gitu. Habis itu setelah tenda nih yang paling sering dilupain sama para kemah, para camper, Camper. Jadi yang paling sering dilupain sama orang yang mau kemah itu adalah ini, matras atau alas tidur. Untuk alas tidur tuh bebas aja sih. Ini bentuknya sih masih matras yoga ya. Ada juga matras yang bentuknya lain. Nah, itu penting juga buat kita bawa selama kemah. Karena apa? Semisal kalian kemah di tempat-tempat dingin itu biar nggak nembus gitu loh dinginnya sama badan kalian pas lagi tidur. Kan nggak enak gitu tidur sambil kedinginan kayak gitu kan. Tapi kalau rasanya sih, kalau Letoy sih karena dia pakai bipak sih kayaknya nggak perlu ya pakai. Tapi biasanya kita juga pakai alas kok, cuman nggak pakai matras. Biasanya kayak daun-daunan gitu dilapisin. Karena bagaimanapun kan kita harus melapisi tubuh biar nggak langsung kena ke tanah. Oh gitu. Jadi biasanya pakai daun apa? Ya daun pisang bisa, daun kelapa bisa. Jadi ya daun yang teksturnya dia melebar gitu sih, yang merambat gitu. Yang penting bisa nutupin tanah gitu dan tubuh. Oh, tapi tetapnya fungsinya kan tetap sama kan Fungsinya untuk tetap melindungi sama, badan dari suhu dingin gitu kurang lebih kan ya. Terus lanjut yang kedua. Yang pertama tenda, yang kedua matras. Selanjutnya sleeping bag. Ini. Kita bisa bantu buka mungkin. Nah, ini teman-teman, sleeping bag atau kantong tidur. Jadi ini untuk penghangat kalian selama tidur di dalam tenda. Nah, mungkin keperluannya sih beda-beda ya, tergantung tempat kalian kemah. Semisal kalian mau kemah di tempat dingin, ya kita cari sleeping bag yang tebal, yang dalamnya polar gitu kurang lebih. ini dalamnya apa nih? Ini dalamnya polar ya? Polar. Ya. Polar bulu-bulu. Iya. Kayak lembut ya. Udah. Penting banget nih ya untuk bawa sleeping bag, nanti biar kalian tak kedinginan. Kan nggak enak gitu ya, kita mau happy-happy tapi kedinginan malam-malam malah nggak bisa tidur, kan capek besoknya. Itu Kak Toy. Lalu Kita diamin dulu dah ya. ya. Habis itu Apa lagi next
Tadi udah tempat kita sama tidur udah, alas tidurnya udah, untuk pelengkapnya tidur biar sama tidur udah. Habis itu yang paling penting kemudian kita selama kemah pastinya kan makan nih. Nah untuk makan tuh nggak repot-repot kalian bawa kompor gas mata 2, mata 1 atau kalian mata 2, mata 1 tuh kayak gimana? Itu loh yang 2 apinya itu. Oh, kompor LPG. Jadi kalian nggak perlu kemah itu bawa gas LPG atau mungkin kompor minyak tanah sama minyak tanahnya nggak perlu repot. Jadi itu udah ada. Ini namanya nesting. Ini udah isi lengkap ya, cukup untuk kalian selama kemah. Mungkin sehari 2 hari masih cukup lah. Tergantung juga ya kapasitasnya kalian mau kemah berapa orang. Semisal kalian lebih dari 4, mungkin jumlah nesting yang diperluin juga banyak. 2 mungkin. Ya, ini nesting untuk kapasitas 4 orang. Sorry. Nah, banyak ya isinya. Dalamnya tuh kayak gini. Nih, kelihatan? Ini panci. Ini juga bisa buat bikin air, bikin nasi bisa kok. Ini ada kayak penggorengan gitu. Jadi kalau kemah kalian mau goreng sosis, goreng nugget, goreng telur masih bisa. Bikin indomie masih bisa. Bikin yang lainnya juga masih bisa. Ya. Ini untuk 4 orang ya. Kalau kalian mau lebih, silahkan bawa lebih. Gimana Tay? Kalau kalian di alam pakai apa? Kalau kita sih pakai apa ya? Dipanggang. Panci kastrol. Barbar. Panci kastrol. Barbar lah. Panci kastrol. Panci kastrol namanya. Udah ya. Ini ya untuk pancinya. Terus tuh kalian pasti bingung kan gimana sih bentuk kompor yang dibawa selama kemah. Jadi ini dari tim Basecamp 369 mau kasih tahu. Jadi ini ada namanya kompor windproof. Kompor portable sih, tapi untuk jenisnya itu ada yang bentuknya sih beda-beda. Ada yang ini namanya mawar atau biasa bilang windproof. Ada juga kompor yang bentuknya kotak. Itu tergantung jenisnya sama keperluan. Jadi ini gampang banget sebenarnya bawa, kecil kan, jadi bisa masuk ke tas, nggak perlu kalian repot-repot bawa kompor mata 2 atau gas LPG 3 kilo itu nggak perlu. Gasnya cuma segede ini. Ini mini gas portable. Ini ukurannya 250 gram. Cukup untuk kalian kemah. Ini untuk nyari gas-gas kayak gini gimana sih? Oh, untuk nyarinya bisa juga kita beli di toko Basecamp 369 langsung. Oh, jual? Ya, Oh, jadi jual biar ya? sekalian, nggak perlu repot buat teman-teman yang mau kemah. Kita bisa sediain semua perlengkapannya kayak gitu. Oh. Ini makanya gampang banget. Tinggal kayak gini aja masukin. Bisa pegang? Nggak telah. Ini udah kepasang ya. Simple kan? Gas sama kompor udah. Simpel banget. Simpel banget kan? Nggak ngabisin banyak tempat juga di tas Terus kalian. ini gunanya untuk apa nih? Ini untuk menghalangi angin. Menghalangi. Ada kompor yang nggak pakai penghalang anginnya tadi. Ada juga. Tapi ya di Basecamp 369 kita kan pakai yang terbagus sih Oh, iya. pastinya. Jadi untuk pemula nggak perlu repot lagi. Nah, jadi kalian kalau mau kemah itu bisa sewa alat-alat ini di Basecamp 369 gitu. Jadi kualitasnya udah paling oke lah ya. ya jadi nggak perlu repot-repot untuk kalian bawa kompor segala macam tuh nggak perlu repot, bisa langsung hubungi Basecamp 369. Nomornya ada di bawah. Oke, Apalagi? bentuknya tuh kayak gini. Maksudnya sama kayak kalian masak di rumah. Cuma ini untuk size-nya lebih kecil pastinya. Lebih Nggak perlu portable. repot. Ya nggak perlu repot-repot juga bawa panci yang gede kayak gitu, bawa teflon lagi nggak perlu karena udah. Lagi bawa gas ada. LPG kan. Iya. Ini udah langsung satu set. Satu set. Kalian kalau nggak bawa piring juga bisa pakai ini mungkin kepepet. Oke, apa lagi Kak San? Nah udah kan. Ini untuk mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, berapa lama sih kita bisa pakai iya, berapa lama? satu kaleng gas mini ini? Nanti kita juga lampirin linknya di description box sama di pojokan atas. Nanti klik aja ya. Udah ada videonya. Iya. Videonya di sebelumnya, oke. Ya jadi kita juga harus sesuaiin nih berapa hari kita mau kemah sama berapa gas yang kita bawa. Masa nanti kita udah malam-malam di dalam tempat kemah gitu udah enak-enaknya di tempat dingin, kalian keluar lagi cari gas, kan nggak enak. Betul kan? Kecuali kalian mau survive gitu kayak kakak-kakak di Survivor kemarin sore bikin api gitu. Bikin api. Ya kali mau cari kayu dulu. Tapi itu kita cuman untuk pembelajaran aja sih bahwa kita juga bisa memanfaatkan alam, nggak harus segalanya yang tentang modern. Ya
nanti kita kan kolaborasi nih. Lanjut, apalagi yang perlu dibawa? Yang perlu dibawa, jadi untuk tenda, alas tidur, kantong tidur, sama untuk persiapan kalian makan itu udah, alat-alat makannya udah. Sekarang hal-hal kecil yang sering banget dilupain sama yang biasa pemula kemah nih. Ini headlamp atau senter biasanya, karena kan nggak enak gitu ya kita kemana-mana bawa HP senteran, mau iya, kemana-mana tuh pakai HP. Di dalam tenda juga kita perlu penerangan kayak gitu kan. Jadi ini simple banget, bisa digantung juga nanti di dalam tenda. Jadi di dalam tenda di atasnya itu ada hook gitu, kalian bisa gantung aja lampunya di sana. Untuk lampu juga bisa sewa di Basecamp 369. Nah, yang nggak kalah sering orang-orang lupa ini Kak Toy, Ya. baterai. Baterai. Iya. Senter udah bawa, udah nih penerangan udah bawa, tapi baterainya nggak ada, habis. Atau baterai sisa sedikit, Ya, baru jadi dipakai mati. udah mati. Kan jadinya harus kita pakai senter HP gitu. Ya kalau HP-nya nggak lowbat, nggak bawa powerbank kan. Jadi jangan lupa bawa baterai. Baterai cadangan lah ya. Baterai cadangan, iya baterai cadangan. Tapi kalau kalian modelannya senter yang di charge itu nggak perlu. Sesuaiin aja sama kebutuhan, oke? Oke, next, abis itu Apalagi? Tenda. Oh Ini dia. ya, tadi ini kan modelan yang headlamp. Jadi kan bisa sambil kemah, sambil gitaran gitu, mungkin kalian taruh di kepala kayak gini. Boleh coba? Jadi kayak gini teman-teman. Nah, gampang kan? Jadi kalian mau sambil masak, sambil main, sambil gitaran, Nggak perlu itu megang ya, nggak perlu megang, nggak perlu megang. Jadi santai aja kayak Betul, gitu. betul. Betul. Lanjut, apalagi? Ini udah ya. Ini yang modelan di kepala. Ini penerangan yang di dalam tenda. Ini, Oh iya, kalau di ini ada yang tukang sewanya nggak sih? oh ada. Kami juga ada di Oh, di Basecamp ada? Iya, ada. Sewa headlamp juga? Ya. Oh iya, lengkap berarti ya? Ya, lumayan lengkap. Oke. Nih, yang sering dilupain. Penerangan di dalam tenda. Lampu tenda ya? Ya, lampu tenda. Model. Tinggal gantung gitu aja. Jadi kalian tinggal tidur. Jadi semisal kalian malam-malam bangun, mau minum gitu, kalian nggak perlu lagi nyari-nyari. Ya, tau lah nyari-nyari barang di kegelapan kan kayak gimana. Jadi nggak perlu. Tinggal langsung ini aja. Ini cukup kok. Tinggal bawa baterai cadangan, oke? Next apa lagi? Terus tuh apalagi ya Kak? Baju ini gunanya untuk apa nih? Oh, baju Kita ini. bawa baju ganti sama jaket. Ini penting banget kita untuk bawa baju ganti ya. Kenapa sih kita penting bawa baju ganti? Kalian ini kan nggak bisa memprediksi cuaca di alam. Kan kita camping di alam ya, bukan di rumah. Nah, di alam semisal kalian hujan, kalian bajunya basah gitu kan kedinginan, nggak enak kan dipakai tidur. Ya. Selain itu juga kita ada kemungkinan hipotermia kan. Hipotermia. Mungkin Kak Toy juga udah tahu kan hipotermia. Pasti. Jadi untuk mengantisipasi itu kita bawa baju ganti biar kita tetap nyaman selama kemah. Dan kita juga bawa jaket Jaket. penghangat Supaya badan. nggak kedinginan ya? Iya, supaya nggak kedinginan. Ya masa mau bawa tenda, masa mau bawa api unggun ke dalam tenda kan nggak bisa Nggak Kak Toy. sih. Ya, jadi cukup jadi sleeping systemnya kan gitu. Oke, tambah sama sleeping bag mantap banget. Oh, ya, lebih hangat. Iya lebih hangat, Sangat pelukanmu. sangat pelukan, sangat api unggun. Oh iya, peluk sangat api api unggun. Perlu api unggun aja kalau gitu. Gua mau enggak. Tapi kan Lanjut, nggak bisa. ini apa nih? Nih, ini ada namanya raincoat. Raincoat. Rain hujan. Rain hujan coat pelindung. Oh, Alias jas mantel ya. hujan. Iya, ini mantel. Ini bawahnya, ini pasangannya ya. Jas hujan aja pasangan, masa kamu enggak? Langsung. Nih ya teman-teman, jas hujan. Udah langsung si pelindung kepalanya. Oh, ini anti hujan ya? Ya ini waterproof lah, namanya juga jas hujan, masa nyerap hujan. Jadi apa sih pentingnya kita bawa jas hujan selama kemah itu? Pastinya untuk melindungi diri kita dari hujan. Kita juga sama nggak bisa memprediksi apa bakal hujan atau enggak kan selama kita kemah. Nah jadi biar kita nggak basah kedingin. Ya untuk jaga-jaga kita harus bawa jas hujan. Untuk modelnya juga nggak harus yang kayak baju kayak gini. Jas hujan yang biasa dipakai untuk pengendara motor juga nggak masalah. Ya jas hujan ponco itu ponco. nggak masalah. Ya intinya bisa melindungi kita dari hujan lah. Ya intinya bisa melindungi kita dari hujan. Nah
untuk ponco tuh juga bisa kok, nggak apa-apa yang modelan kelawar kayak gitu. Jadi itu juga bisa sebenarnya kita manfaatin untuk pengganti, untuk bikin Apa? lindungin tenda kita dari hujan juga bisa kok sebenarnya. Jadi semisal hujan terlalu deras kayak gitu, kita bikin aja Di atasnya. bivak. Gimana bivak Kak Toy? Mungkin ada yang belum tahu? Ya bivak ya tonton aja di videonya Survivor kemarin sore. Langsung aja nanti cek videonya mereka ya, bivak untuk melindungi kalian dari hujan. Heeh. Udah, habis itu kita punya Pisau. ya, Pisau apa? Ini Banyak pisau banget lipat. ya. Ini pisau lipat. Ya pastilah kalau kalian mau masak, kalian juga bisa bawa pisau ini. Pisau kan penting banget nih. Kalau ini kayaknya fungsinya banyak ya Kak. Ya fungsinya banyak. Ada banyak ya. Ini selain pisau ada apa aja nih? Buka aja, ada obeng, Obeng, ini udah membuka pembuka tutup. botol. Nah, jadi ada gunting juga nih. Ya, Ada gunting, ada tang. Jadi ini udah lengkap banget ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau survival juga bagus sih untuk dipakai. ya Gitu. bisa dipakai buat survivor, mungkin ya bikin serutan kayu gitu yang bisa dibakar. Nah jadi untuk pisau lipat ini penting juga kan ya, karena ada alat-alat lainnya. Semisal kayak obeng kayak gitu. Jadi semisal kalian dalam perjalanan sama kemah ada barang-barang yang rusak dan perlu diperbaiki saat itu juga, nggak punya alat, kita bisa juga perbaiki langsung. Penting kan untuk packing buat diri sendiri biar nggak repot orang lain kayak gitu mungkin. Oke, ini untuk alat Ini P3K yang paling sering dilupain sama orang yang mau kemah, apalagi pemula paling sering lupa. Ini P3K. gunanya untuk apa Kak? Ya pastinya pertolongan. Mengobati hati Iya. yang luka. Guys, bukan mengobati hati yang luka, nggak ada obatnya kalau hati yang luka. Oh iya. Jadi untuk P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan pastinya ya. Ini kita bawa P3K dasar aja yang paling basic, itu fungsinya sebagai yang pastinya pertolongan pertama kalau kalian sakit ya. Kan kita juga nggak bisa prediksi kita bakal sakitnya kapan, siapa tahu kita kena dikit kita langsung sakit, kedinginan kayak gitu, kita perlu bawa. Ya ini ada yang basic aja, Ya obat merah. obat merah, Hansaplast, ada perban. Merah. Oh iya, ada obat merah, pembalut luka, habis itu minyak angin, ada gunting juga buat potong-potong perbannya nanti. Ini ada pembersih luka. Standar aja, mengikuti apa kebutuhan kalian. Semisal kalian punya penyakit tambahan seperti asma gitu, kalian bisa bawa obat-obat pribadi kalian ya. Karena ya selama jauh dari rumah kita nggak bisa prediksi gitu apa yang bakal terjadi sama kita. Gak mungkin kan asma diobatin pakai obat merah. Ya nggak mungkin, masa taruh obat merah di dada kan nggak mungkin. Oke, kalau enggak. Emang kalau galau sendiri enggak. Nah, oke, tadi kan ini udah semua tools dan ini juga nesting udah. Nah, nesting kan pasti harus ada yang perlu dimasak nih. Nah, rekomendasi apa yang harus kita masak saat camping? Ya untuk saat camping kita simpel-simpel aja ya, nggak mungkin kita bikin lawar gitu kan repot ya. Yang simpel-simpel aja, mungkin kayak sosis goreng, nugget, Telur bikin nasi pun juga bisa kok ini. bisa dipakai ini. Ya ini cukup kok untuk bikin nasi, kira-kira untuk 4 orang lah 4 orang. ya. Full berarti ya. Ya jadi kalian buat tenda untuk 4 orang, nestingnya juga 4 orang kan mantap. Pas. Jadi nggak ada yang kurang. Masa kalian liatin teman kalian yang lagi makan, kalian nggak makan kan nggak mungkin. Masa kemah mau kelaparan kan nggak mungkin. Kita kan tujuannya kemah buat happy gitu loh. Nggak mungkin kita juga cari kondisi yang susah ya. Ini. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Oh, berarti kalau mie gimana? Mie instan. Kita nggak rekomendasiin bawa mie Nggak instan rekomend. sih. Kenapa gitu? Itu pilihan terakhir aja. Pilihan terakhir. Masa jauh-jauh masih makan mie instan? Kecuali memang kepepet ya, emang Ya, ada mungkin kalau kepepet. dagang dimanapun cuman ada mie instan ya nggak apa-apa lah. Tetap paling sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Oke. Nah, jadi kalian udah lihat alat-alatnya ini. Terakhir ini mungkin ada pertanyaan juga. Ini apa sih yang paling sini Nah, nih? ini. Paling pinggir nih. Ya. Bisa angkat Kak Toy? Oke. Ada. Jadi ini apa ini? Tas. Ini ya tas, tapi untuk istilah lebih kerennya itu namanya carrier. Carrier tas. Ini gede banget kan ya? Gede banget kan ya? Ini gede banget. Kapasitasnya berapa nih? Ini untuk 60 liter. 60 liter. Ya. 60 liter berarti bisa nampung banyak ya. Ya, bisa banyak banget. Nah, untuk tas ini biasanya kalian kalau mau mendaki gitu bisa kok bawa tas. Nah, ini apa sih kita fungsinya taruh di sini. Jadi untuk kemah itu
biar kalian nggak repot gitu petang-petang kiri isi bawaan, kanan isi bawaan, belum lagi beli kayu biasanya bakar. Ribet banget kan? Yang kemah memulai itu rata-rata dia nyantolin kadang matras di sebelah kanan. Habis Lagi itu bawa kayak kresek-kresekan kayak gitu, belum lagi sleeping kalau bag bawa dicantol. kayu bakar. Bener. Apalagi kalau kalian bawa barangnya kebanyakan gitu dari tempat kalian berdiriin tenda sama parkir jauh banget, kalian harus bolak-balik buat pindahin barang. Nah, jadi ini karena kapasitasnya besar itu, ini standar lah untuk kalian mau kemah tanpa bawa tang-tang, teng-teng. Ya bawa barang bawaan gitu dah di tangan lagi. Jadi kalian tinggal gendong tas aja cukup kayak gitu. Dan carrier ini juga bisa disewa ya. Ada yang menyewakan carrier ini biasanya. Di Basecamp 369 kalian juga bisa sewa bisa. ini kalau Bisa juga. Ya, Oh, nggak cuma semua buat kemah disewa kok, ya? ini bisa buat mendaki. Siapa tahu iya, kalian mau iya. ekspedisi gitu 3 hari, semua alat pasti ada. Mantap ya. Ini carrier-nya juga dilengkapi sama namanya rain cover ya, untuk melindungi kalian dari hujan kayak gitu. Dan Ya, jadi kalian pakai mantel, kan ini udah 1 piece. Masa ini kehujanan kan kayak gitu, barangnya basah dong. Masa bawa beras jadi basah, kayak cover juga yang melindungi tasnya ini dari hujan. Cukup kok ini. Nanya tadi kan pagi aku udah Nah. kerja. saya Jangan lupa bawa logistik ya. Oh, nggak tolong Toy. Oke, tadi sudah kita jelaskan apa aja sih alat-alat yang dibawa oleh pemula untuk kemah. Jadi yang paling penting dan jangan lupa dibawa adalah plastik sampah atau plastik aja. Cukup kok. Jadi usahakan kita datang ke suatu tempat tuh dalam kondisi bersih, kita juga meninggalkannya dalam kondisi yang bersih kayak gitu. Jadi kita tetap jaga yang namanya kebersihan lingkungan. Dan juga semisal kalian mau kemah, itu kan kita bawa makanan nih, logistik, makanan, minuman, segala macam. Itu jangan lupa bawa spare. Semisal kalian mau kemah 1 hari, kita harus bawa stok makanan untuk 2 hari kayak gitu. Di survival juga diajarin kayak gitu. iya pasti. Kalau misalkan kita mau belantara lah ibaratnya ekspedisi, pasti kita prepare juga. Misalkan ya karena kita survival, jadi makan pun ya apa yang ada itu kita makan sih. Ya. Karena di alam. Ya karena mereka di alam, mereka survive mencari makanan. Tapi kalian ini kan lagi kemah happy-happy, nggak tujuannya untuk survive kayak mereka, kayak gitu kurang lebih. Jadi sekian dulu untuk video satu kami lagi. hari ini. Sebentar, Ya ada. Kalau ini cara packing carrier ini gimana sih? Oh, cara packingnya. Kan banyak yang nggak tahu nih. Kayak antar asal masukin aja, saya taunya 60 liter ini nggak cukup, kan ada yang kayak gitu juga. Jadi biar iya, biar benar-benar asal masukin gitu ya. Biar tempatnya itu Oh, benar-benar. Jadi untuk packing alat-alat itu kita nanti bikin video selanjutnya. Nanti pantengin terus di channel Basecamp 369. Oh iya, siap. Oke. Jangan lupa juga subscribe dan like, share channel Basecamp 369 Dan Survivor kemarin sore. biar kalian bisa dapetin info update dari kami. Jangan lupa klik tanda lonceng ya. Like, comment, subscribe. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Kak Leto yang udah datang dan join iya, kita sama-sama. kolaborasi kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian dari kita. Terakhir, Salam lestari. Bye bye. dadah.